Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Beatrix Claudia Sihombing. Nama saya Tabita Luki Manuel. Kami dari kelas 12 MIPA 2. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mila karena telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi online karya tulis ilmiah ini. Dan kami juga mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah yang akan kami sampaikan berjudul Penggunaan Animasi Jepang dalam Pembelajaran Bahasa Jepang Siswa 12 MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Yang akan kita bahas dalam karya tulis ilmiah ini ada 5, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat metode dan teknik penelitian, lalu yang terakhir ada hasil penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari masyarakat Indonesia. Juga ketertarikan masyarakat Indonesia yang cukup tinggi seperti yang dipaparkan hasil penelitian Japan Foundation pada 2012. Selain itu, di era teknologi ini, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Salah satunya adalah budaya populer Jepang, yaitu animasi Jepang. Animasi Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 80-an. Akan tetapi, pada tahun tersebut, animasi Jepang yang ditayangkan setelah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Namun, pada era teknologi ini, penggemar animasi Jepang menjadi lebih mudah untuk mengakses versi Jepang asli dari animasi Jepang ini. Selain itu, animasi Jepang juga dianggap sebagai sarana pembelajaran yang praktis dibandingkan metode pembelajaran lainnya. Muda deshita. よくやった。ナイスファイト。おい、ジェラス、お前生きてんのかそれ。ま、ちょっと待ってろ。聞こえてるのよ。あなた。何？てめえのパンチが貧弱すぎるだけだろ。私は深海の王、海の王。その私に盾ついたという。分かった分かった。雨降ってるから早くかかってこい。仕方ない。少し乱暴しようか。術式順手青、術式反手赤。五条悟を相手にするほどおごっていない。叫んだ。待てブラザー、それ以上進むな。巻き込まれるぞ。挙式紫。でかした。あーにゃ偉い。楽しませてくれ。あの二人お互いめちゃくちゃに動いてるんだけど息が通じ合ってるような。こんな状況なのに楽しそうにも見える。相当な弾力がいるこのガキは。俺の家族を侮辱するな。個人が食われる。この瞬間を待っていた。奪還する。この
みきれねえ。今のはこいつがまさかアカム。ここはまずい。バカな、俺は巨人だぞ。人間の姿の俺を殺す気か。俺がパラディ島の悪魔。Dalam rumusan masalah kali ini, kami akan membahas bagaimana pengaruh animasi Jepang terhadap minat belajar bahasa Jepang siswa 12 MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dan kami juga akan membahas bagaimana tanggapan siswa 12 MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin mengenai pengaruh menonton animasi Jepang terhadap kemampuan berbahasa Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh animasi Jepang dalam minat belajar bahasa Jepang siswa 12 MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin dan juga untuk mengetahui pengaruh animasi Jepang dalam kemampuan berbahasa Jepang siswa 12 MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Penelitian yang berjudul Penggunaan Animasi Jepang dalam Pembelajaran Bahasa Jepang Siswa 12 MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin ini menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang bersifat menggambarkan dan mendeskripsikan hasil data secara runtut dan berurutan sesuai prinsip keilmiahan. Alasan kami memilih metode ini dikarenakan metode ini berguna untuk mendapatkan data yang nyata yang terjadi di lapangan. Dan juga metode ini kami rasa sangat tepat sehingga kami dapat mendeskripsikan berbagai sumber data dan informasi baik itu dari pendapat ilmiah dan juga data hasil wawancara. Untuk kepentingan data penelitian, kami menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama ada teknik pengumpulan data dan yang kedua teknik pengolahan data. Untuk pengumpulan data penelitian yang berjudul Penggunaan Animasi Jepang dalam Pembelajaran Bahasa Jepang Siswa 12 MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin, kami menggunakan teknik mengumpulkan angket atau aplikasi yang bernama Google Form yang kami sebarkan kepada seluruh siswa 12 MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Lalu teknik pengolahan data penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Analisis data dilakukan berupa hasil angket dalam bentuk deskripsi laporan lengkap penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan selama 3 hari, dapat diketahui bahwa responden berasal dari siswa kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dan terdapat 32 responden yang dimana 50% berjenis kelamin laki-laki dan 50%-nya lagi berjenis kelamin perempuan. Yang pertama yang akan kita bahas di hasil penelitian ini adalah motivasi siswa belajar bahasa Jepang. Berdasarkan data hasil angket yang kami dapat, menunjukkan bahwa dari 32 responden yang diteliti, 16 orang atau 50% menyatakan setuju bahwa dengan menonton animasi Jepang atau anime dapat menjadi motivasi untuk belajar bahasa Jepang, dan 16 orang lainnya menyatakan tidak setuju pada hal tersebut. Lalu yang kedua adalah pengaruh animasi Jepang bagi siswa dalam memudahkan bahasa Jepang. Berdasarkan hasil data angket yang kami dapat, sebanyak 18 orang atau 56,3% menyatakan setuju bahwa dengan menonton animasi Jepang atau anime dapat memudahkan dalam mempelajari bahasa Jepang, dan 14 orang atau 43,8% lainnya menyatakan tidak setuju pada hal tersebut. Yang ketiga, ada pengaruh animasi Jepang dalam mempelajari bahasa sehari-hari masyarakat Jepang bagi responden. Menurut hasil data dari 31 responden menunjukkan bahwa sebanyak 17 orang atau 54,8% menyatakan setuju bahwa dengan menonton animasi Jepang atau anime dapat memudahkan dalam mempelajari bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Jepang. Dan 14 orang atau 45,2% lainnya menyatakan tidak setuju pada hal tersebut. Yang keempat, ada pengaruh animasi Jepang bagi responden dalam pengucapan dan pelafalan bahasa Jepang.
Menurut hasil data dari 32 responden menunjukkan bahwa sebanyak 19 orang atau 59,4% menyatakan setuju bahwa dengan menonton animasi Jepang atau anime dapat memudahkan dalam mempelajari pengucapan dan pelafalan bahasa Jepang. Dan 13 orang atau 40,6% lainnya menyatakan tidak setuju pada hal tersebut. Menonton animasi Jepang atau anime membuat telinga kita terbiasa akan pengucapan dan pelafalan bahasa Jepang yang diucapkan oleh tokoh-tokoh animasi Jepang atau anime. Oleh karena itu, animasi Jepang atau anime sangat berpengaruh dalam pengucapan dan pelafalan bahasa Jepang. Yang kelima, ada pengaruh jalan cerita animasi Jepang dalam pemahaman bahasa Jepang. Berdasarkan data hasil angket, menunjukkan bahwa sebanyak 16 orang atau 50% menyatakan setuju bahwa jalan cerita suatu animasi Jepang atau anime dapat berpengaruh dalam pemahaman bahasa Jepang, dan 16 orang atau 50% lainnya menyatakan tidak setuju pada hal tersebut. Menurut kami para penulis, jalan cerita atau genre animasi Jepang ini sangat berpengaruh untuk memudahkan dalam pemahaman bahasa Jepang. Karena biasanya jika jalan cerita atau genre animenya santai, membuat penonton lebih mudah memahami apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh dalam animasi Jepang atau anime tersebut. Sekian presentasi dari hasil karya tulis ilmiah kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.